Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi sama saya, Dr. WSP. Kalian juga bisa follow IG saya, nih IG-nya ya, Wedelia Sadina Putri. Nanti kalau kalian mau konsultasi atau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh di DM. Nanti saya bales, saya baca satu per satu ya. Oke teman-teman, jangan lupa juga di komen di YouTube. Nanti pertanyaannya juga saya baca, saya bales ya. Hai juga buat para pejuang garis 2, semangat ya buat kalian. Video kali ini saya akan membahas tentang gimana sih cara membuat wanita subur secara alami. Tipsnya juga sangat mudah loh untuk kita lakukan sehari-hari. Yuk tonton video ini sampai habis. Yang pertama, tingkatkan asupan makanan-makanan yang tinggi antioksidan. Makanan-makanan yang tinggi antioksidan ini merupakan makanan yang bagus ya untuk kesehatan, kita semua udah tahu. Selain itu juga diteliti bahwa antioksidan ini bisa melawan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini merupakan hal yang berbahaya ya teman-teman, terutama juga untuk wanita-wanita karena dapat mengganggu dari kualitas sel telur radikal bebas ini. Dok, gimana sih cara dapetin makanan yang kandungan antioksidannya tinggi? Kalau ini banyak banget loh teman-teman. Yang pertama, kalian bisa mengkonsumsi makanan-makanan seperti sayuran hijau, sawi hijau, brokoli, atau teman-teman konsumsi buah-buahan, terutama buah-buah yang banyak mengandung vitamin C dan vitamin E kayak jeruk, tomat, mangga, ataupun teman-teman bisa konsumsi sereal atau kacang-kacangan. Nah, konsumsilah makanan-makanan yang tinggi antioksidan ini secara rutin setiap hari ya teman-teman, karena ini bisa bantu untuk meningkatkan kesuburan kita dan meningkatkan kualitas dari sel telur wanita. Yang kedua, dengan cara mengganti protein hewani ke protein nabati. Maksudnya, bukan teman-teman tidak boleh sama sekali mengkonsumsi protein hewani ya, tetapi teman-teman cukup menggantinya, misalnya dari ikan, ayam, telur, atau daging. Diperbanyak juga konsumsi yang nabati seperti tahu, tempe, atau kacang-kacangan lainnya. Karena sama, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari sel telur kita. Ketiga, teman-teman kurangi asupan karbohidrat dan juga turunannya. Turunannya ini seperti roti, mie, pasta, gandum-ganduman ya. Itu juga coba teman-teman kurangi. Ya, tentu saja karena karbohidrat itu bisa meningkatkan indeks glikemik. Kalau kadar gula kita meningkat, otomatis itu nggak sehat untuk sel telur kita ya teman-teman. Jadi nih, buat teman-teman yang masih suka makan nasi 3 kali sehari, ya gimana lah dok, saya kan orang Indonesia. Ya, teman-teman tetap boleh nih makan nasi, tapi coba deh nasinya perlahan-lahan diganti atau dikombinasiin dengan nasi merah lah, atau ubi, atau kentang ya, dikombinasiin atau dikurangin porsi nasinya. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas dari sel telur kita ya teman-teman. Yang keempat, menghindari lemak trans. Kita udah pada tahu ya, lemak trans ini lemak apa? Ayo, lemak apa? Lemak trans itu salah satunya minyak sawit. Nah, jadi minyak sawit ini bisa membuat indeks glikemik meningkat atau gula darah kita meningkat. Otomatis juga nggak bagus buat kesehatan sel telur kita, mengganggu kesuburan kita. Jadi, buat teman-teman yang masih suka atau cewek-cewek yang masih suka makan gorengan, mulai dikurangin ya gorengannya, coba diganti cemilannya dengan buah-buahan. Yang kelima, meningkatkan asupan serat. Karena selain sebagai sumber vitamin, sayuran dan buah-buahan juga diteliti dapat menyeimbangkan kadar gula darah dan juga hormon terutama pada wanita, teman-teman ya.
Jadi kita harusnya rutin aja nih konsumsi sayuran dan buah-buahan setiap hari dan secara teratur. Bebas mau sayurannya dimasak kek atau buah-buahannya di jus kek. Yang penting jangan ditambah gula tambahan dari luar biar tetap sehat. Yang keenam, nah untuk yang keenam ini udah populer nih di kalangan ciwi-ciwi atau wanita-wanita. Jadi dengan cara mengkonsumsi multivitamin, terutama vitamin-vitamin yang mengandung asam folat dan juga vitamin E. Karena asam folat dan vitamin E ini bisa memperbaiki atau bisa meningkatkan kualitas dari sel telur kita, teman-teman. Nah, konsumsilah asam folat dan vitamin E ini kurang lebih 3-6 bulan sebelum teman-teman ingin melakukan program hamil ya. Yang ketujuh, mengurangi kafein. Kafein itu terutama di kopi atau di teh. Terutama buat kalian yang suka minum kopi nih, yang suka nongkrong di kafe atau tiap pagi harus minum kopi, sebaiknya kopinya dikurangin atau kalau bisa di stop aja, ganti sama air putih biar lebih sehat. Karena kafein ini diteliti dapat mengganggu kesuburan wanita. Bahkan pada ibu hamil itu bisa meningkatkan resiko terjadinya keguguran loh teman-teman. Yang kedelapan, tentu saja kalau kita mau sehat wajib olahraga ya teman-teman. Olahraga bisa 3 kali seminggu dengan durasi 30 menit per kali olahraga. Udah jelas ya, olahraga yang tidak berlebihan itu sangat bagus untuk kesehatan. Ingat ya teman-teman, yang tidak berlebihan. Dan pilih juga nih olahraganya olahraga yang teratur seperti lari, jogging, atau senam. Bukan olahraga-olahraga angkat beban itu ya teman-teman. Yang kesembilan, udah jelas, be relax. Santai aja, ayo ibu-ibu santai aja, relax aja. Udah jangan terlalu banyak pikiran, misalnya udah promil, gagal lagi. Mulai sekarang coba ajak suami healing atau honeymoon lagi ya. Relax aja, kelola stres dengan baik. Karena apabila kita terlalu stres itu juga bisa menyebabkan gangguan kesuburan loh. Yang ke-10, mengatur berat badan menjadi berat badan ideal. Dok, saya terlalu gemuk, bisa hamil nggak dok? Dok, saya terlalu kurus nih, bisa hamil nggak dok? Oke, tenang ya teman-teman. Intinya, jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus. Pokoknya yang sedang-sedang aja, berat badannya yang ideal. Jadi, kalau teman-teman terlalu gemuk badannya, itu biasanya berhubungan dengan indeks glikemik yang meningkat atau kadar gula darah kita meningkat. Otomatis kalau kadar gula meningkat, biasanya itu akan terjadi gangguan pada siklus haid. Siklus haid terganggu juga kesuburan atau kualitas dari sel telur kita menjadi terganggu juga. Nah, ayo mulai sekarang kita diet. Dietnya tapi diet sehat ya, jangan diet ekstrim atau jangan sembarangan. Mulai pola hidup sehat. Terus untuk teman-teman yang kurus nih gimana? Dok, saya kan udah kurus, kok saya nggak bisa hamil? Jadi teman-teman yang kurus juga kurang bagus nih, karena terlalu kurus juga mengganggu kesuburan atau kesehatan dari sel telur kita. Mulailah teman-teman makannya juga jangan sembarangan ya, makan gorengan, makan boba, atau yang manis-manis, atau yang terlalu asin itu juga nggak boleh loh teman-teman. Teman-teman pilih makanan-makanan sehat, misalnya buah, sayur, atau makanan yang tinggi serat, atau makanan-makanan yang mengandung vitamin, zat besi, atau asam folat yang bagus untuk kesuburan kita. Yang ke-11, tingkatkan asupan zat besi atau Fe. Karena pada wanita-wanita anemia atau yang kekurangan zat besi atau Fe ini diteliti memiliki resiko infertil atau tidak suburnya lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang tidak anemia. Nah, mulai sekarang makanlah makanan yang jangan sembarangan. Makan makanan yang tinggi Fe juga ya teman-teman. Kalau ada yang nanya nih, makanan apa aja sih dok yang tinggi Fe atau zat besi ini? Banyak teman-teman, misalnya hati ayam atau hati sapi, daging merah, kemudian kerang, teman-teman bisa googling kok. Selain itu, misalnya teman-teman udah makan nih makanan yang tinggi Fe-nya atau zat besinya, teman-teman juga nggak boleh sembarangan minumnya. Jangan minumnya itu setelah makan yang tinggi zat besi itu minum teh
atau minum susu, karena itu bisa menghambat penyerapan dari zat besi. Kalau teman-teman mau boleh minum vitamin C atau jeruk, es jeruk kayak gitu ya boleh, tapi itu pun kalau bisa jangan yang ngandung gula. Lebih bagus lagi kalau teman-teman hanya minum air putih aja gitu. Tapi untuk vitamin C itu biasanya akan meningkatkan penyerapan dari zat besi tadi teman-teman. Sekali-sekali boleh dicoba ya, habis makan Fe yang tinggi minum vitamin C gitu. Yang ke-12, teman-teman boleh mengkonsumsi kedelai, tahu, tempe, susu kedelai, tetapi tidak berlebihan porsinya per harinya ya. Karena selain susu kedelai atau tahu tempe itu bagus untuk kesuburan, menurut The Journal of Nutrition, itu kalau dikonsumsi berlebihan, itu malah tidak bagus loh teman-teman, akan mengganggu kesuburan. Oleh karena itu memang sesuatu yang berlebihan nggak boleh ya teman-teman. Karena apabila mengkonsumsi kedelai secara berlebihan, itu dapat menurunkan kadar gonadotropin. Gonadotropin ini merupakan salah satu hormon yang diproduksi oleh sel ovarium yang gunanya untuk meningkatkan kesuburan atau membantu kesuburan. Serta dapat menyebabkan berkurangnya dari fungsi ovarium itu sendiri loh teman-teman. Dok, gimana nih dok? Saya suka banget makan tahu tempe. Maklum lah dok, orang Indonesia tahu tempe kan mudah dicari. Intinya teman-teman boleh aja teman-teman makan, tetapi nggak boleh terlalu banyak kalau yang lagi promil ya. Yang ke-13, stop alkohol dan merokok. Nah, buat teman-teman kita atau cewek-cewek yang masih suka minum alkohol ataupun merokok, baik perokok aktif atau perokok pasif, di stop atau dihentikan perlahan-lahan, mulai dikurangin karena itu nggak bagus ya. Selain nggak bagus untuk kesehatan, tentunya nggak bagus juga untuk kesuburan kita sebagai perempuan. Nah, itulah tadi 13 cara alami untuk meningkatkan kesuburan kita sebagai wanita. Stay healthy, tetap positif. Buat yang pejuang garis 2, semangat ya. Semoga segera diberikan momongan. Jangan lupa di subscribe channel ini biar makin berkembang, di like juga, di komen, dan di share ya teman-teman videonya supaya teman-teman yang membutuhkan itu bisa melihat video ini. Semoga bermanfaat, oke? Terima kasih, dadah!